ini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener. Sama, pejabat mah dimanapun sama. Anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Wah, saya setuju. Ke depan anggaran desa itu 3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini Pak. Desanya selesaiin pembangunannya total kan, karena gede kan. Setelah itu berikutnya investasi. Ya. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Jadi nanti desanya tinggal terima dividen. Kalau cocok Pak ya? Cocok. Kalau desa nanti punya saham di BUMN, di saham-saham pemerintah pusat, satu desa punya 20 miliar, dividennya dapat 15 miliar per tahun, 3 miliar per tahun. Nggak usah lagi dikasih dana desa, cukup punya investasi awal. Kesananya Indonesia, negaranya bisa numpuk uang tuh untuk bangun-bangun. Nanti kayak Cina, intervensi ke negara lain, bangun ini. Jangan kita yang diintervensi. Ya, bisa. Optimis kan? Ya, optimis. Ini kalau ini besok juga dibikin alat biogas Pak Deddy. Jadi warga RT sini yang kotorannya bikin biogas. Ya, itu nanti sudah tidak pernah beli gas. Oh, ini keren. Bikin pupuk organik nggak? Pupuk organiknya kan sisa dari biogas, bikin juga. Jadi kotoran sapinya dibikin biogas. Ya. Jadi orang sini nggak usah lagi LPG 3 kilogram. Ya. Seluruh rakyatnya bebas dari penggunaan LPG. Ya. Keren. Kita kandang ayamnya di mana? Kita muter balik. Kalau nggak lurus aja, nanti kita muter di sana. Naik mobil aja. Ya. Ke kandang ayam yang sana. Ini kok buatan oleh goyi tangel. Ada yang beli kandang. Kepenak tinggi kok nggak di sini. Ya wis, oke. Tapi dua-duanya aja nggak apa-apa. Gitu doang. Saya kemarin kita dapat CUT itu CUT. Oh, jalur usaha tani. Iya, lurus jalan ini. Itu dari Kementerian Pertanian kan? Iya. Dapat berapa? Dapat 150 juta. Wah, lumayan. Lumayan. Jalan usaha tani. Ini gunungnya kan di atas. Iya. Hutan. Kalau yang ini nggak gersang, yang gersang yang sebelah sana karena tambang juga itu pasir kuarsa. Problemnya itu gunung-gunungnya ditambangin, batunya diangkat, pasirnya diangkat. Ya sistem irigasi sebaik apapun dibangun yang nggak ada airnya. Karena pasir itu punya fungsi untuk penyimpanan air. Pak kadang nggak ngerti di Indonesia ini. Itu JUT-nya Pak Deddy. Ini JUT ya. Ya. Ini JUT. Bantuan Kementerian Pertanian. Iya. Ini yang JUT, yang hot mic ini. Bukan, ini beton. Betul. Iya. Ini JUT. Ini dulu belum ada jalan Pak Deddy. Sekarang jalan. Ya, langsung jadi jalan. Jalan usaha tani. Para petani jadi punya jalan.
tanah bengkok perangkat desa, tanah kas desa dari ujung sampai perbatasan desa. Nggak Pak. nyaman jadi kepala desanya, bengkoknya 10 hektar. Walah, 10 hektar menghasilkan berapa ton? 1 hektar di sini berapa Kalau ton? 1 hektar itu sekitar 7 ton sampai 8 ton. Waduh, tinggi lah. Ya, bagus kalau sini Pak Dedi. Bagus, tinggi lah. Bagus kok, sistemnya bagus. Seneng lah. Gimana? Irigasi juga kemarin dapat dari Kementerian Oh, pertanian. Pertanian. Oh, dapat irigasi juga ya. Ya. Gimana kalau nggak hebat coba? Padinya punya, telurnya punya, dagingnya punya. Ini yang 1000 ekor. Ah, ini 1000 ekor ayam. Iya. Oh, gitu sih kita lihat. Ini keren nih. Ini yang disebut kemandirian pangan. Yang kita pikirkan, kita cita-citakan desanya kuat. Punya beras, punya daging ayam, punya ikan, punya telur. Mau apa lagi coba? Oh, Ikan ada juga. ikan ada. Nih. Per tahun. Kalau dapatnya. Iya. Ini udah nila ini. Ini lele, ini nila. Nah, ini ayam ke telurnya. Ya, Harus dibuka? sudah. Kan berarti nggak steril. Nggak apa-apa kalau ini ayam aman. Oh, ini telurnya. Ya, Wow. Ini telurnya. ini sehari 47 kilo. Makannya apa? Katanya produksi sendiri, apa di konsentrat ada bekatul sama jagung ini sama konsentrat. Konsernya masih beli ya? Masih Nih. Telurnya nih. Wow. ini jam segini belum melor, bentar lagi full. Telurnya jam berapa? Jam 11, jam 12 lah. Ya, telur jam 12. Nih telurnya. Ukurannya relatif baik.